Selamat pagi, jemaat yang terkasih dan Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya yakin kita semua di dalam keadaan yang sehat, di dalam keadaan hati kita bagaimanapun saja. Tuhan kita Yesus Kristus selalu melindungi dan menyertai setiap kita. Pada sekarang ini saya mau mengajak kita untuk kita boleh mempersiapkan hati kita. Kita mau memulai ibadah kita kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak itu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Mari kita memuji Tuhan kita, mari kita memasyurkan namanya, mari kita memberikan segala puji yang kita, segala syukur kita, segala penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Kita mau membawa hati kita, hati sebagai seorang hamba. Saat ku datang
pagi hari ini kami mau membawa hati kami, hati sebagai seorang hamba untuk dapat beribadah kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah ibadah kami, Engkau yang boleh memberkati ibadah kami ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan juga pakai setiap kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang Kau percayakan boleh melayani Engkau pada saat sekarang ini. Pakai setiap kami Tuhan, biarlah boleh menjadi saluran berkat buat setiap mereka, setiap jemaat Tuhan yang boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sekarang saya akan mengajak kita untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita akan bersama-sama mengucapkannya di dalam bahasa Indonesia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit keluar dari orang mati, naik ke surga di tangan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang satu, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Nah, saya yakin dan percaya setiap kita, setiap umat Tuhan, pasti di dalam kehidupan kita sehari-hari kita mempunyai sahabat atau teman, ya. Mungkin juga kita pernah merasakan seorang teman mengkhianati kita. Kita juga pernah merasakan sakit hati kepada seorang teman, atau seorang teman-teman kita, sahabat-sahabat kita mungkin juga pernah merasakan sakit hati kepada kita. Tapi kita bersyukur kita punya seorang sahabat. Sahabat ini tidak pernah meninggalkan kita. Seberapa sering pun kita menyakiti dia, seberapa sering pun kita dikatakan tidak taat kepada dia, dia tetap mengasihi setiap kita. Dia tetap mencari kita sebagai orang yang berdosa. Dialah Yesus. Ada satu sobatku yang paling setia untuk kita semua.
bagaikan bejana yang kosong yang siap diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Bagaikan bejana. Kita akan bersama-sama berdoa sebelum belajar firman Tuhan. Kami bersyukur kepada Allah yang mengasihi kami, Allah yang mencari kami yang berdosa sehingga kami boleh diselamatkan. Pagi hari ini kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh mengenal hati-Mu dan memiliki hati seperti Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, dan mari Allah Roh Kudus yang akan menolong kami memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan.
Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudaraku sekalian, berbicara tentang kehilangan, saya percaya bahwa banyak dari antara kita yang pernah mengalami apa yang disebut dengan kehilangan. Ada yang pernah kehilangan sendok, kehilangan alat tulis, kehilangan uang, kehilangan dompet, kehilangan HP, atau kehilangan pacar, saudara sekalian. Saudara, kalau saudara kehilangan sendok, apakah saudara akan mencarinya berhari-hari, berminggu-minggu, atau berbulan-bulan? Tentu tidak, saudara sekalian. Apakah saudara akan bongkar sana, bongkar sini? Tentu tidak. Demikian juga dengan uang. Kalau kita kehilangan uang 1.000 rupiah, kita tidak akan berusaha sekuat tenaga membongkar sana, membongkar sini, cari sana, cari sini berhari-hari, berminggu-minggu, atau berbulan-bulan. Tentu tidak, bukan. Tapi coba, kalau yang hilang dari milik saudara adalah segempok uang ratusan ribu, jumlahnya 10 juta, saudara pasti akan mencarinya. Saudara akan bongkar sana, bongkar sini, cari sana, cari sini berhari-hari, berminggu-minggu, bulan ini nggak ketemu, bulan depan saudara akan tetap mencarinya. Mengapa, saudara sekalian? Karena itu berharga bagi saudara. Saya teringat, saudara sekalian, pada waktu saya duduk di sekolah dasar, saya pergi ke tempat teman saya. Saya belajar sekaligus bermain. Saya mendengar waktu itu ibu saya memanggil-manggil nama saya. Ada nada cemas di dalamnya. Saya akhirnya melihat bahwa ibu saya tergopoh-gopoh memanggil-manggil nama saya, mencari saya dengan berjalan setengah berlari. Baru saya tahu, ternyata ada pesawat jatuh tidak jauh dari tempat tinggal kami. Ibu saya cemas. Mengapa ibu saya mencari saya? Karena saya berharga baginya. Sama seperti yang lain. Anak berharga bagi orang tuanya. Saudara sekalian, saudara dan saya juga berharga di mata Tuhan. Waktu kita jatuh di dalam dosa, Allah mencari saya, Allah mencari saudara. Allah tidak ingin kita masuk penghukuman dan Allah tidak ingin kita terhilang untuk selamanya. Itulah hati Allah, saudara sekalian. Dari awal sejarah kehidupan manusia setelah Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka takut, mereka sembunyi. Allah yang memiliki inisiatif untuk mencari mereka. Allah berfirman dan berkata, "Di manakah engkau?" Dan hari ini, saudara sekalian, di dalam Injil Lukas kembali kita melihat bagaimana hati Allah, bagaimana hati Yesus yang nyata di dalam tindakan mencari orang berdosa. Saudara sekalian, di dalam bagian ini diceritakan tentang seorang yang bernama Sakeus. Sakeus adalah seorang pemungut cukai. Alkitab mengatakan dia seorang kepala pemungut cukai dan seorang yang kaya. Orang Yahudi sangat membenci pemungut cukai dan memasukkan di dalam golongan orang berdosa, perempuan-perempuan nakal dan orang-orang yang berbuat dosa. Mereka dianggap sampah masyarakat. Saudaraku sekalian, seorang pemungut cukai, dia boleh mengambil cukai ataupun pajak itu lebih daripada yang seharusnya. Setelah disetor kepada pemerintah, dia akan mendapatkan keuntungan lebihnya untuk mereka. Dan tidak sedikit dari mereka yang justru mengambil terlalu banyak untuk keuntungan diri. Ini yang membuat orang Yahudi sangat membenci pemungut cukai. Mereka bekerja bagi penjajah dan mengambil keuntungan yang cukup banyak bagi dirinya sendiri.
Saudara sekalian, Sakeus seorang yang memiliki posisi, yaitu kepala pemungut cukai. Dia memiliki posisi, memiliki kedudukan, dia memiliki kekayaan, dan dia juga memiliki uang yang banyak. Saudara sekalian, banyak orang belajar bertahun-tahun supaya memiliki kedudukan, supaya memiliki kekayaan, supaya memiliki uang yang banyak. Yang sudah punya uang tetapi belum punya kedudukan, saudara sekalian, banyak yang nyalek, ya, nyalon presiden, nyalon kepala daerah supaya memiliki kedudukan. Saudara sekalian, Sakeus punya semuanya itu. Sakeus punya kedudukan, Sakeus punya kekayaan, dan Sakeus punya uang. Tetapi saudara sekalian, dari kehidupannya, justru dari profesinya, dari pekerjaannya dan kedudukannya, nampaknya Sakeus seorang yang mengalami kesepian. Saudara, orang membenci dia. Untuk bergaul sama dia, orang tidak terlalu mau. Dia menjadi pribadi yang kesepian, walaupun dia memiliki kedudukan, walaupun dia memiliki uang dan kekayaan. Dia perlu penerimaan, dia perlu Tuhan, dia perlu keselamatan. Maka pada waktu Yesus masuk di kota Yeriko, dia ingin melihat seperti apakah Yesus itu. Mungkin dia sudah mendengar tokoh yang sangat fenomenal pada waktu itu, yang sangat terkenal pada waktu itu. Yesus yang luar biasa, Yesus yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan, bahkan Yesus yang menerima orang berdosa dan juga pemungut cukai. Saudara sekalian, Sakeus berusaha untuk bisa melihat Yesus yang nanti akan lewat. Tetapi karena orang banyak dan badannya pendek, dia tidak bisa kemungkinan besar melihat karena akan terhalang, saudara sekalian. Maka dia mencari cara, dia segera mendahului orang-orang itu dan naik ke pohon ara, menantikan Yesus akan lewat di situ sehingga dia bisa melihat Yesus. Saudara sekalian, Yesus mengasihi orang berdosa. Yesus mempedulikan Sakeus. Maka pada waktu lewat, Yesus memanggil Sakeus dan dia menumpang di rumahnya. Saudara sekalian, pada waktu Yesus menumpang di rumahnya, Yesus mengabarkan mengenai keselamatan, mengenai kasih Tuhan, sehingga akhirnya Sakeus menerima keselamatan. Dia dan seisi rumahnya mengalami keselamatan dari Tuhan. Saudara sekalian, itu tidak mungkin terjadi kalau Tuhan Yesus tidak menerima Sakeus, kalau Tuhan Yesus tidak mencari Sakeus, kalau Tuhan Yesus tidak mempedulikan Sakeus. Saudara sekalian, sebenarnya banyak orang tidak mau mencari, menyelamatkan yang hilang, mengabarkan berita keselamatan, bukan karena tidak bisa, tetapi karena tidak memandang jiwa-jiwa yang hilang itu sangat berharga. Saudara sekalian, seorang penginjil yang bernama Billy Sunday, dia dahulunya adalah seorang pemain bisbol profesional. Kemudian dia menjadi penginjil. Di satu waktu dia berbicara dengan seorang pemuda. Dia bertanya kepada pemuda tersebut, apakah ayahmu seorang Kristen? Kemudian pemuda itu menjawab, iya, ia adalah pengurus gereja selama bertahun-tahun. Apakah ibumu juga seorang Kristen? Iya, sejak lama ibuku telah mengajar di kelas sekolah minggu di gereja. Bagaimana dengan saudara perempuanmu? Apakah dia juga seorang Kristen? Kemudian pemuda ini menjawab, setidak-tidaknya dia telah mengajar di kelas sekolah minggu beberapa tahun. Kemudian Billy Sunday kembali menanyakan kepada pemuda tersebut, apakah mereka pernah memberitahukan kepadamu
menyampaikan kepadamu tentang keselamatan di dalam Yesus? Pemuda ini menjawab, tidak. Mereka sama sekali tidak pernah memberitahukan kepadaku mengenai keselamatan di dalam Yesus. Mereka tidak pernah mengajakku menjadi seorang Kristen. Mereka terlalu sibuk di gereja dengan kegiatan gereja sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk memperhatikanku. Saudaraku sekalian, banyak orang Kristen juga terlalu sibuk dengan pekerjaan, dengan urusannya, dengan studi, dengan kenaikan jabatannya, dengan hobinya, sehingga tidak memiliki perhatian kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Tidak mencari dan berusaha menyelamatkan jiwa yang terhilang. Mereka tidak memandang perlu, mereka tidak memandang berharga jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara sekalian, Allah sangat menginginkan kita yang terhilang itu kembali. Mencari artinya sangat menginginkan yang terhilang itu kembali. Saudara dan saya sudah mengalami kasih Tuhan. Saudara dan saya saat ini ditemukan menjadi percaya, hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan karena belas kasihan Tuhan. Tuhan memandang saudara dan saya berharga. Tuhan mencari dan menyelamatkan saudara dan saya dengan berbagai cara. Mungkin lewat pendeta, lewat satu KKR, lewat teman, lewat majelis, lewat guru sekolah minggu atau lewat orang tua saudara. Apapun itu adalah kemurahan Tuhan buat saudara dan saya. Saudara sekalian, adakah saudara dan saya yang sudah menerima kemurahan, yang sudah menerima belas kasihan Tuhan itu, memiliki hati yang sama, menginginkan jiwa-jiwa diselamatkan? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya memiliki seorang teman. Dia suka menolong. Dia mengatakan, saya menolong, mau menolong, dan kalau bisa menolong, saya menolong. Karena saya juga pernah susah dahulunya. Saudara dan saya juga pernah mengalami menjadi orang-orang yang terhilang. Maukah saudara memiliki hati yang sama, memandang jiwa berharga, mencari dan menyelamatkan jiwa yang hilang? Mulai buka perhatian kita. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Kita tidak hanya berkutat pada urusan kita sendiri. Kita mulai membuka mata di sekitar kita, di gereja, di lingkungan kita, teman-teman kita. Mungkin ada orang-orang yang hancur, yang merindukan keselamatan, yang merindukan penerimaan. Kita tidak cukup menjadi seorang Kristen yang beribadah, datang, duduk, doa, kemudian pulang. Hidup di dalam kehidupan masing-masing, urusan masing-masing. Mari kita mulai membuka mata. Kita mulai mendoakan. Kita mulai mendekati. Kita mulai menerima dan kita boleh mengabarkan mengenai keselamatan. Kita mulai berdoa pada bulan ini supaya Tuhan memberikan hati yang sama seperti hati Tuhan. Hati yang berbelas kasihan, hati yang mau mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, kita mohon ampun kepada Tuhan kalau selama ini kita hidup untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk urusan kita sendiri. Kita lupa dan kita mengabaikan jiwa-jiwa yang terhilang. Bulan ini kita akan bersama-sama mengupayakan memiliki hati mengabarkan Injil, memiliki hati mau mencari yang terhilang dan menyelamatkannya. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah Engkau memberikan kepada kami hati yang belas kasih, hati yang mau peduli akan jiwa-jiwa yang terhilang, hati yang mau mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tolong kami yang sudah ditebus oleh Tuhan, tidak hidup untuk diri kami sendiri, tapi kami juga hidup bagi Tuhan, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Berkati kami semua Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama menaikkan pujian doksologi.
Mari arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan pimpinan serta penghiburan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian dari saat ini seterusnya bahkan sampai selama-lamanya. Amin.